Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, akramana subhanahu wa ta'ala. Materi taklim kita pagi hari ini masih melanjutkan dari yang kemarin tentang takut kepada Allah sebagai kunci aman. Aman adalah keadaan yang membuat nyaman. Keadaan yang menyebabkan orang merasa nyaman. Tidak terancam badannya, pikirannya, kesehatannya, dan lain-lainnya. Sehingga orang merasa tenang, tentram, santai, tidak ada tekanan atau hal yang semisal. Dan keamanan lebih penting daripada makan, minum, dan sebagainya. Karena tujuan paling utama ketika orang sampai kepada Allah Ta'ala adalah juga aman itu sendiri. Sebagaimana Allah menjelaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman yang tidak tercampur dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan. Itulah wali-wali Allah yang mendapatkan jaminan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak takut, mereka itu tidak susah. Masa depannya tidak menakutkan, dunia yang ditinggalkannya itu enggak ada kesusahan. Dan aman buah dari iman. Tanda keimanan berdampak aman. Yang pesan Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai terbukti. Apa buktinya? Tetangganya aman dari kejahatan-kejahatannya. Bagaimana cara mendapatkan aman? Jawabnya, hal di atas sudah termasuk sebagian dari jawaban. Jawaban lain yang kita kaji kali ini adalah dengan takut kepada Allah. Seringnya ketika orang mendengar kata takut, sesuatu yang dicari atau sesuatu yang orang harus lari. Secara umum, bila kita mendengar kata-kata takut, sesuatu yang dicari atau seseorang harus lari.
Seringnya itu lari. Tapi kalau takut kepada Allah, tidak lari dari Allah. Justru malah kembali menyambut kepada Allah. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah tidak sama dengan takut kepada yang lainnya. Maka akhirnya manusia digiring, takutmu hanya kepada Allah saja. Karena dengan kembalimu kepada Allah, takutmu menjadi hilang, kamu nanti mendapatkan aman. Kalau kita cari di antara hikmahnya, kenapa takut kepada Allah dengan cara kembali kepada Allah? Karena Allah yang menentukan semuanya. Adanya keamanan Allah yang menentukan, adanya sesuatu yang menakutkan mencekam juga Allah yang menentukan. Maka akhirnya minta aman itu kepada Allah. Ya Allah, dengan saya kembali kepadamu dengan ilmu, dengan ketauhidan, dengan ketaatan, dengan ketakwaan, berilah saya aman. Karena Engkau yang menetapkan adanya rasa aman. Maka dari dosa-dosa yang ku perbuat saya tinggalkan, sekarang saya kembali kepadamu, karena yang menyebabkan orang itu, menetapkan orang itu berarti hancur karena dosa-dosanya, sementara Engkau adalah pengampun dosa, maka saya takut kepadamu dengan cara kembali kepadamu. Tapi kalau kepada makhluk, nggak berlaku hukum itu. Karena makhluk itu lemah. Nggak usah. Karena makhluk itu lemah. Di balik itu makhluk berpotensi zalim, memakan korban. Allah menegaskan, wa khuliqal insanu zaifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Nah, beda dengan Allah, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Dan yang maha kuat, maha perkasa, maha menang, gak bisa dikalahkan. Nah, tapi kalau makhluk adalah lemah. Dan berpotensi makhluk itu menzalimi kepada lingkungan. Karpe nggak keturutan, sering ngamuk. Emosi disinggung, sering ngamuk. Pernah nggak ngamuk-ngamuk pada orang lain? Yang kadang ngancam-ngancam, sehingga orang lari darinya. Allah telah menjelaskan, wa inna minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahun. Sesungguhnya orang yang hidup berinteraksi, bersosial, bergaul, serawung siji dengan yang lainnya, itu berpotensi sebagiannya menindas kepada sebagian yang lain. Wa inna minal khulata, orang yang berinteraksi, layak bagi bertindak bugot, bisa menindas, mengorbankan orang lain. Itulah manusia zaluman, jauhlah banyak zalimnya, banyak jahilnya. Maka dengan demikian, yang makhluk itu lemah, sering memakan korban ketika dia satu kesempatan berpotensi dalam keadaan kuat, itu akan memakan korban, maka disitulah takut kepada makhluk itu dengan cara lari meninggalkannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa disampaikan keluhan dan juga sering itu memakan korban. Disambati gak iso nulung, justru dia ketika mencukupi kebutuhan dirinya sering memaksa. Ketika kuat, dia menindas kepada orang lain. Inilah alasan kenapa takut kepada makhluk dengan cara lari darinya.
Tapi karena masing-masing orang-orang itu memiliki jatah, makanya jangan sampai terkuasai rasa seorang dengan adanya takut kepada makhluk. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya jatah. Dan ketika orang itu berpotensi menzalimi, dia itu nggak bisa merubah takdir. Sehingga hadis menyebutkan, walau istama'u ala ayaduruka bisya'in la yaduruka ila bisya'in qad kataballahu alaika. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makhluk bersekongkol, bersepakat untuk menimbulkan kemudorotan kepada kamu, maka rencana kemudorotan yang mereka adakan tidak akan menimpa kepada kamu kecuali kemudorotan itu memang sudah dijatahkan. Cuma kita diperintahkan menempuh sebab bahaya jauhilah. Tetapi menjauhinya itu tidak dihantaui rasa takut yang mencekam, yang mendorong dia untuk tunduk kepada pihak yang di dalam alam sebab dia menimbulkan petaka. Larinya karena ketaatan, ada bahaya, larilah. Firro minal ajdam kama tafiru minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Ketika ada perintah lari di dalam alam sebab tetapi tidak dikuasai tunduk kepada dia. Kenapa? Karena yang menentukan nasib walaupun ada ancaman bahaya, bila itu memang bukan jatah bahayanya, tidak akan kena. Apa contohnya? Orang sama sepakat untuk merusak, tapi ketika yang diancam itu enggak mendapatkan jatah rusak, juga enggak kena pengerusakan dia. Apa contoh kasusnya? Yang nyata, bila kita baca sirah, Nabi SAW kan dikepung. Tahun 13 kenabian. Ketat sekali, seolah secara teori enggak bisa lolos. Tapi karena Nabi kita jatahnya tidak mati dikeroyok. Kenapa? Sudah ada catatan takdir, cuma kita tidak tahu. Yang diberitahukan adalah kamu tidak meninggal kecuali dakwahmu sudah sempurna. Untuk Nabi dapat pemberitahuan seperti itu. Bahasa simpelnya begitu, kamu tidak meninggal kecuali tugas dakwahmu sudah sempurna. Ketika berada di Mekah belum sempurna. Buktinya masyarakat mengepung rame-rame seolah Nabi itu berada pada puncak bahaya. Nah karena kemudorotan mereka itu enggak menentukan nasib, maka ketika Nabi SAW itu dikepung, tenang-tenang saja. Larinya itu karena memang ada perintah di dalam menempuh sebab. Tapi tidak dihantaui oleh rasa takut yang seolah mereka itu menentukan nasib. Maka dengan tenang beliau bisa keluar. Dengan doa-doa tentunya minta pada Allah Ta'ala semisal diamkan mereka tidak bisa memantau saya. Termasuk ketika ada ancaman kita berdoa. Apa? Doa ketika orang itu sedang terancam. Allahumma inni naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ku jadikan engkau di leher mereka dan lindungi saya dari kejahatan mereka. Artinya, ya Allah, cekiklah mereka sehingga mereka tidak mengganggu saya. Termasuk bila orang itu terancam, silahkan dengan doa seperti itu. Apa doanya? Apa potongan itu? Nah, Imam Syafi'i sekali dengar, hafal. Nah, semoga kita nanti semangat menghafal, walaupun kudu bolak-balik. Bisa apa bolak-balik? Sering berulang-ulang. Loma ini naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min
syururihim. Ya Allah, ku jadikan engkau di leher mereka, engkau yang menguasai kendalikan mereka, lindungi saya dari kejahatan mereka. Atau doa-doa yang lainnya. Tetapi ketika menempuh sebab dalam bentuk ketaatan, itu tidak dikuasai rasa mencekam seolah mereka itu menentukan nasib. Ternyata Allah memberikan lolos dari kepungan mereka. Itu tadi takut kepada makhluk dengan cara lari darinya. Di sana ada syariatnya, ketika orang melarikan diri itu sebuah ketaatan, tetapi secara hati tetap bersandar kepada Allah. Karena Allah yang menentukan nasib, maka isti'adzahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Temanya masih membahas masalah rasa takut kepada Allah merupakan kunci aman. Berikutnya di sini ada hadis yang ke-43 sampai 47, berarti ada 5 hadis, insya Allah kita baca di kesempatan kali ini. Yang 43, An Hudzaifah radhi anhu anin nabiyyi sallam qol kana rajulun, ada seseorang mimman kana qablakum, di mana dia termasuk orang yang hidupnya sebelum kamu. Yusi uddona bi amalihi, dia berburuk sangka dengan amalnya karena keterbatasannya. Waqala li ahli, lalu pesan kepada keluarganya, idza ana mutu, ketika saya termatikan, ketika Allah cabut nyawa saya, ketika saya dimatikan, fa dzarruni fil bahri fi yamin asif, maka taburkan abu saya di lautan di hari yang sedang mengalami kondisi angin bertiup kencang. Fa'alu, maka mereka melakukan bihi, dengan wasiat ini. Akhirnya fa'jama'ahu Allahu, Allah mengumpulkannya. Semakola, kemudian Allah dangu menanya kepada dia, ma hamalaka, apa yang membawamu, alalladzi, terhadap sesuatu yang sonata kamu perbuat. Qala, jawabnya, ma hamalani, tidak ada yang membawaku untuk melakukan ini, illa kecuali makhafatuka, rasa takutku kepadamu, fa ghafara lahu, maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Rawahul Bukhari. Pelajaran dari hadis ini. Ini termasuk kisah umat tempo dulu. Dan Islam itu kaya kisah. Dan selagi sahih, kisah itu banyak pelajaran. Teliti dulu kesahihannya, ketika sudah gali pelajarannya. Karena wa inna fi qasasihim ibratan liulil absor aw kama qala ta'ala. Pada kisah mereka itu ada pelajaran buat orang yang mau melihatnya. Basa Jawane kangge sing gelem melek. Dan itu sangat banyak sekali, bahkan persentasenya sampai 1/3. Karena Al-Quran itu dibagi 3. 1/3 berisi akidah, 1/3 berisi ibadah, 1/3 berisi kisah. Disebutkan Quran, itu tidak hanya yang ada di Al-Quran saja, 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Termasuk apa yang dibawa Nabi SAW, entah perbuatannya, ucapannya, selagi itu sahih, itu pun juga Al-Quran. Maka kisah pada hadis ini masuk pada wilayah kisah Al-Quran. Kenapa? Sahih. Sementara apa yang dibawa Nabi SAW, kita diperintahkan, ambillah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang Rasul datangkan, ambil. Termasuk kisah ini. Yang kedua, sahibul kisah, pelaku kisah ini,
termasuk orang yang memiliki keterbatasan keilmuan. Tapi memiliki modal dasar fitrah yang masih normal. Pelaku kisah ini orang yang memiliki kondisi fitrahnya normal, cuma memiliki keterbatasan pengetahuan. Sehingga ketika perbuatannya ada kesalahan dimaklumi. Kenapa? Karena keterbatasannya, dan kita yang memiliki ilmu jangan terbawa oleh orang yang sedang punya keterbatasan. Apa bentuk keterbatasan pengetahuannya? Yaitu dia pesan kepada keluarganya, aku sok lek mati bongen. Bolehkah menyakiti badan? Entah itu hidup atau sudah mati? Jawab, enggak boleh. Makanya bila kita baca di Risalah Janais, pesan kepada sing ngedusi kepada mayit supaya lembut, karena mematahkan tulang mayit hukumnya sama mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Wonge mungker dilurusne ra kena dipaksa malah mak kropok ngono. Enggak boleh itu. Berarti dosa mematahkan tulangnya mayit seperti dosa mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Itu saja tidak boleh, bagaimana dibong? Ini memberitahu kepada dia punya keterbatasan. Maka kita yang sudah tahu, jangan punya pesan, aku sok lek mati bongen. Bolehkah wasiat itu? Tidak boleh. Tapi urus dengan baik. Akhirnya keluarganya juga memiliki keterbatasan, wasiat itu diterima. Akhirnya bakar. Lalu pesannya ketika angin berembus tebar. Sebagian terbawa angin, sebagian mungkin akan jatuh ke lautan. Itu tadi kisahnya orang itu memiliki keterbatasan. Kemudian wasiat yang benar wajib dikerjakan, wasiat yang salah harus dikoreksi. Apabila min musin janafan au isman fa aslaha fala isma alaih. Ketika yang menyampaikan wasiat ternyata ada penyimpangan atau wasiat dosa, lalu orang membenahi supaya yang diwasiatkan yang benar saja, maka tidak mengapa. Dan memang harusnya itu dikoreksi. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah itu Maha Kuasa. Seolah dengan jadi abu ditebar, sebagian terbawa angin, sebagian jatuh di laut, itu tidak terkejar. Tapi buat Allah Subhanahu wa taala perkara yang gampang, diperintahkan kepada angin, pada laut, kumpulkan abu yang ada pada kalian. Maka langsung jenggelek, ini perkara yang mudah. Kenapa? Karena urusan Allah, idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah cukup katakan kun, terjadilah. Nah, kita tidak boleh mengambil peran dengan mengatakan kun. Jadilah kamu. Nanti masak matang-matang, nanti dikun malah suk-suk matang gitu. Ya tidak bisa. Berobat ramari-mari, kun dang mario, ya tidak bisa. Kalimat itu kewenangannya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Manusia melaksanakan sebab sambil berharap. Diiringi dengan sabar dan ketakwaan. Kemudian ketika saja berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mampu menghidupkan yang mati. Allah menanya, "Nyapo awakmu ngono?" Maka dengan keterbatasannya dia mengatakan, "Karena saya merasa enggak punya amal." Ini namanya su'udun, amalku enggak bisa menolong. Jangankan orang itu minim amal, banyak amal saja bila semata hanya amalnya. Cukupkah? Enggak cukup. Jangankan yang minim amal, sing akeh amali saja enggak cukup. Bagaimana kalau minim? Makanya siapa yang muhasabah lalu menyimpulkan, oh ternyata amalku masih sedikit, apa cukup? Itu termasuk muhasabah yang bagus. Nanti mendorong dia untuk semangat beramal.
Sebagaimana pesan Nabi SAW, semata amal itu tidak cukup. Jangankan sedikit, banyak saja tidak cukup. Apa pesan Nabi SAW? Inna ahadakum la yudkhilahu amaluhu ala jannah. Satu di antara kamu seperti apapun amalnya gak bisa menjamin dia masuk surga. Mereka tanya, apa engkau juga belum? Sama. Kecuali bila Allah mencurahkan rahmatnya, ampunannya, atau fadilahnya. Ketika dia ditanya, dia merasa nggak punya amal yang menjadi sebab keselamatannya. Karena saya nggak tahu solusinya, bagaimana saya akan selamat. Ya saya harus menghancurkan diri biar tidak dikejar. Tapi apabila Allah memang mampu dan memang kenyataannya mampu, akhirnya saya serahkan kepadamu ya Allah, inilah kemampuan saya. Ini semua adalah karena takutku kepadamu, karena saya sadar nanti kembali kepadamu, engkau akan menghisapnya, karena saya merasa nggak punya bekal, ya saya berbuat seperti itu. Ternyata Allah memaklumi keterbatasan dia, ternyata di balik kelemahannya dia punya kelebihan. Apa itu? Rasa takutnya kepada Allah, cuma punya keterbatasan, akhirnya dia berbuat seperti itu. Makanya kalau kita melihat kepada orang dengan keterbatasannya, kita tanya, kenapa kok begitu? Bila dijawab karena keterbatasan, kita maklumi. Kalau kita lihat dasar pada diri dia, sebenarnya gimana itu isi hatinya? Bila ternyata benih keimanan itu ada, rasa takut itu ada, akhirnya kita berdoa, semoga itu bermanfaat. Inilah ternyata yang bermanfaat untuk dia tadi. Itu tadi takut kepada Allah ternyata akan membuahkan aman. 44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Yakul Abu Hurairah mengatakan, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamun ma'a'lam, andaikan kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, kalian akan nangis banyak. Andai kalian tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian sedikit tawa akan banyak nangis. Apa yang Rasul ketahui? Sudah ditampakkan surga, sudah ditampakkan neraka. Akankah mata kita juga melihat surga neraka? Kalau di dunia belum. Kalau di akhirat pasti. Kalau di dunia belum, di akhirat pasti. Apa yang pasti? Melihat neraka. Semoga kita nanti hanya sementara melihat neraka, langgengnya melihat surga. Kenapa kok melihat neraka itu pasti? Karena ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, didatangkan jahanam. Waji'a yawma idzim bi jahannam, yawma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Jahanam didatangkan. Akhirnya manusia jadi ingat. Ternyata enggak punya bekal menyelamatkan diri, lalu menyesal, pengen pulang ke dunia beramal. Tapi Allah katakan bagaimana sadarnya bermanfaat. Kenapa? Asep, kadaluwarsa. Karena beramal itu di dunia, tidak di akhirat. Itu jelas melihat jahanam. Kemudian nanti pasti melintas. Wa imminkum illa warithu, kana dzalika hatman maqdiya. Enggak ada satupun dari kamu kecuali pasti melintas. Berarti mesti tahu kepada neraka. Dan ini sebuah ketetapan. Nah, semoga kita nanti hanya melintas saja. Bahkan tanpa hisab, tanpa adab. Lap tekonggit. Setelah itu pintu surga dibuka, kita masuk dan kita berkumpul di surga Firdaus, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau di akhirat melihat itu iya. Tapi kalau di dunia belum. Kalau mata Nabi kita SAW sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka. Kasus Sahih Bukhari berkaitan tentang
hari raya. Maka dikatakan ketika saya diperlihatkan surga, ternyata isinya adalah para muhajir yang miskin-miskin, itu yang banyak mengisinya. Ketika saya melihat neraka, ternyata oleh kalian-kalian perempuan penghuninya. Ditanya, 5 ya Rasulullah, ada yang tanya, seorang perempuan tanya, anak furna billah, apa kami kufur kepada Allah? Jawab, la. Walakin takfurnal ihsan wa takfurnal al-asyir. Bukan kufurmu kepada Allah, tapi mengkufuri kepada kebaikan dan mengkufuri kepada suami. Karena sering perempuan itu terbawa rasa. Lek wayah seneng ya awake diwehne kabeh. Tapi lek wayah susah kabeh diingkari. Kesan global seperti itu kecuali mereka yang dirahmati mampu mengendalikan diri. Sekian lama bergaul bahagia dengan suaminya, satu kesempatan sedang susah hatinya, mungkin merasa gimana begitu, mengatakan, mas, laki-laki opo kok enggak pernah ngayem nih kepada perempuan. Lah kaya gelem dirabi, kaya ndek anak bareng, apa ila wayah metu anak ngono ki ya gaine karo nangis apa piye. Mosok gak tau nyenengi blas. Bahasa itu sering terjadi, sifat spontanitas. Peka seperti itu yang kadang itu kurang kontrol. Sifat itu yang menyebabkan dia masuk neraka, walaupun tidak bersifat kekal. Tapi maknanya itu dosa. Semoga Allah mengampuninya. Maka para suami wajib membimbingnya. Ketahuilah keluargamu yang kamu cintai punya bawaan seperti itu. Maka ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan sebaik-baik suami yang paling baik kepada istrinya. Itu tentang siapa penduduk neraka, artinya ada perbuatan seperti itu yang Nabi kita secara mata sudah diperlihatkan. Nah kita belum. Andaikan di antara kita juga dipertontonkan, kalau neraka sawangan, kalau surga sawangan. Andaikan mata kita diperlihatkan, niscaya kita akan apa? Banyak tangis dan sedikit tertawa. Makanya maslahatnya buat kita belum diperlihatkan. Kenapa? Kayaknya itu malah wongnya nek susah kesusahan niku semangat beramal apa malah berpotensi jegu lan stres. Jadi bawaan manusia punya keterbatasan. Ada perkara yang sangat dahsyat itu bisa tertekan jiwanya. Kita nggak ada kemampuan seperti itu, tapi punya kelebihan. Makanya pantasnya kita tidak diperlihatkan. Cukup kita yakini dalil. Bila kita pengen tahu seperti apa neraka, ya wayah nek geni ngono timbangan. Geni nek donya gak sepira wis kaya ngene, sok neraka kaya ngopo. Mongko panasnya neraka berapa kali panasnya api dunia? Api dunia jadi satu itu cuma satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya kita tuh berpikir dan berdoa, beristiadzah, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi saya dari neraka. Silakan diulang-ulang sampai 7 kali dan itu bersering. Karena orang dulu yang luar biasa imannya itu ketika melihat api di dunia membayangkan sok neraka kaya ngopo. Tersentuh bahkan ada yang pingsan. Maka siapa yang mendapatkan rasa itu, yaitu takut kepada Allah, takut neraka Allah, maka mata nangis karena takutnya kepada Allah, maka nanti akan dijaga dari api neraka. Pernah nangis betul? Kenapa sebabnya nangis biasanya? Ronto-ronto. Kewayah sangon, berarti kunjungi, nangis. Kering. Ya itu wajar. Tapi diupayakan nangis yang syar'i itu karena merasa amalnya masih sedikit, apa cukup, dosanya masih banyak, apa selamat. Nanti mendorongnya nangis. Sehingga di waktu yang sepi, dia munajat kepada Allah, hasil muhasabahnya
menyimpulkan amalku masih sedikit, dosaku jelas banyak. Kalau Allah nggak mengampuni, merahmati, apalah diri ini, terdorong nangis. Nah, maka yang nangis kayak begitu karena takut kepada Allah akan mendapatkan keamanan. 45 an Anas radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun, ada 3 yang menghancurkan. Apa itu? Pertama, suhun muta, kikir yang ditaati. Yang kedua, hawan muttabaun, kemauan nafsu yang selalu dituruti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bin nafsi, orang membanggakan kelebihan dirinya. Wasalasun munjiyat, ada juga 3 yang menjadi amal keselamatan. Pertama, khasyatullah, rasanya takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, fisri wal alaniyah, ketika sedang sepi maupun ramai. Wal qasda fil ghina wal fakri, dan orang itu bersikap iktisad, ekonomi sederhana dikala kaya maupun fakir. Yang ketiga, wa kalimatul haq fir ridho wal ghadab, tetap lisan terkendali, yang ia omongkan tetap hak dikala sedang ridho atau dikala dia sedang marah. Ini rawahu al-Bazzar, derajat hadisnya hasan. Kita lihat 3 yang menghancurkan. Butuhkah kita mengenali amal kejelekan? Wiyalek. Betulkah? Perlukah kita tahu? Perlu. Kenapa? Ini perbuatan sahabat. Hudzaifah yang menjelaskan. Kalau orang-orang ketemu Nabi SAW tanya kebaikan, tapi kalau saya ketemu Nabi yang saya tanyakan kejelekan. Dan itu saling melengkapi. Kenapa? Tahu kebaikan untuk dikerjakan, tahu kejelekan untuk dihindari, dan memang itu tuntutan takwa. Maka perbincangan Umar Ibnu Khattab bersama Ubay, kalau tidak salah, semoga Allah meridhai keduanya, itu yang satu tanya, takwa itu apa? Jawabnya dengan tamsil. Bila kamu lewat di jalan penuh duri, apa yang kamu perbuat? Jawab, membelalakkan mata. Tempat yang nggak ada durinya, di situ kaki saya melangkah. Tempat yang ada durinya, kakiku menghindar. Berarti kalau kayak gitu, tahu kebaikan untuk dikerjakan, tahu kejelekan untuk ditinggalkan, maka perkara yang menghancurkan butuh kita kenali untuk kita hindari. Apa 3 menghancurkan yang dicontohkan di sini? Pertama, kikir yang ditaati. Kenapa bahasa Jawanya kikir ini? Medit, cetil, niku napa nih? Tunggal ini. Yaitu punya sesuatu, tidak mau menyerahkan, berbagi kepada yang lain dengan perasaan kitek-tekku dewi. Ini enggak boleh. Karena sesuatu yang dihakkan kepada kita itu sebagai satu nisbat saja, sebagai bahan ujian. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Langit milik Allah, bumi milik Allah, hidup milik Allah, mati milik Allah, kaya milik Allah, miskin juga milik Allah. Tugas kita adalah ketaatan. Pesan siapa senada dengan itu? Pesan Sa'un Nurafi. Ada yang mendengarkannya? Video ringkas sekitar 1 menitan, sehingga mendorong kepada kita beramal. Kaya milik Allah, bila kita diberi kekayaan, syukur. Miskin milik Allah, bila kita diberi kemiskinan, sabar. Hidup itu milik Allah, maka isi dengan ketaatan. Mati juga milik Allah, kembalilah dengan enggak membawa dosa-dosa. Kaya milik Allah, maka banyaklah berderma, dan itu tidak akan mengurangi rezeki. Mana kasomalun min sodakoh, harta tidak berkurang karena sodakoh. Kenapa? Wa ma'anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apa yang kamu infakkanlah memberikan ganti. Orang punya uang 10.000, dicekel dewi, lama-lama habis. Orang punya 10.000, yang 2.000 disodakohkan, yang 2.000 itu menjadi 20.000. Sing 8.000 kecekel malah 28.000, enggak berkurang.
Dunia habis itu bila mati, selagi belum mati mesti diganti. Adapun akhirannya mesti ada tabungan. Makanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan Nabi kita sangat cepat ketika bersedekah. Kita pun juga supaya ke sana. Dan rogoh. Ada sedekah harian, ada sedekah setiap mendapatkan masukan. Ada sedekah yang menjadi kewajiban, ada sedekah tahunan ketika dihitung harta masih tersisa. Justru kikir itu yang membuat tercekik. Dan itu bisikan dari setan. Makanya jangan diikuti, itu kehancuran. Yang kedua, kemauan nafsu yang selalu ditaati. Sementara nafsu itu artinya adalah kemauan senang. Waktunya seketika. Sering tidak peduli halal atau haram, sing penting senang. Bila orang itu memburu senang, langsung dituruti, nggak mikir halal atau haram, ini bahaya. Makanya salah satu dari nafsu yang ada pada diri manusia adalah nafsu ammarah bisu. Yang setan juga dorong di situ. Disitulah yang kita wajib untuk bersabar, yang paling utama itu sekaligus untuk isti'adzah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan saya memohon perlindungan pada dari kejelekan nafsu, sing pengen senang seketika, sering tidak peduli halal atau haram, setan dorong-dorong. Nah itu bila diikuti nanti hancur. Yang ketiga, menghancurkan adalah wa'ijabul mar'i binafsi, seseorang membanggakan akan keberadaan dirinya. Menggali potensi kelebihan dirinya. Saya luweh titik-titik di bidang A, B, C, D, E, F, G. Rupane, kesehatane, pintere, hartane, keluargane, jabatane, dan pengaruhnya macam-macam. Wah, aku tuh wis pol-polan. Si A opo kae, si B opo kae, si C opo kae. Wonge mbok kaya aku. Nah, ini termasuk membahayakan. Ini membahayakan. Maka semuanya kembalikan kepada Allah. Ini anugerah. Dan itu amanat. Sebagaimana Nabi Sulaiman yang bisa mengembalikan ketika berbagai macam kelebihan ada pada dirinya, ternyata beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semata fadilah dari Allah untuk menguji saya. Syukurkah saya atau saya kufur? Berikutnya 3 perkara yang menjadi sebab selamat. Pertama, khosyatullah fisri wala alaniyah. Rasa takut kepada Allah dikala sepi dan dikala ramai. Supaya kita punya rasa takut kepada Allah kapan-kapan, gimana caranya? Pertama, kita makhluk. Yang kedua, kita dicipta untuk beribadah. Yang ketiga, kita akan segera mati, nanti akan ditanya. Yang keempat, kita memiliki rasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Yang kelima, orang mati itu akan berada pada kebiasaannya. Karena kulun ya'malu ala syakilatih, masing-masing orang berbuat sebagaimana kebiasaan. Biasanya elek, ngelakuin elek itu gampang. Lek pas elek terus mati gimana? Sementara amal itu hanya di dunia saja. Makanya ini apabila selalu hadir pada diri seseorang, seolah orang nanti akan terkendali. Itu rasa takut kepada Allah. Yang menetapkan amal diterima Allah, yang menetapkan hancur juga Allah, semuanya kuncinya berada pada Allah. Ini menyebabkan takut kepada Allah. Siapa yang punya? Selamat. Jalan keselamatan kedua, wal qasdu fil ghina wal fakri. Bersikap sedang-sedang saja di kala kaya maupun fakir. Apa maknanya al-qasdu? Sering diterjemahkan dengan sedang-sedang. Sebagaimana sifat khutbah dan sholatnya Nabi SAW. Khutbah itu qasdan, wa sholatu qasdan. Artinya khutbahnya enggak kedawan, tapi mencukupi.
Dan sholatnya juga nggak ketahuan, sehingga buat orang yang sedang sibuk, mereka itu tidak merasa gelisah, tapi juga nggak terlalu cepat, itu namanya sedang-sedang saja. Pemahamannya, kata al-qasdu itu ada istilah iktisad. Iktisad adalah sering diterjemahkan dengan ekonomi. Dan pemahaman para ekonom atau prinsip ekonomi, nopo prinsip ekonomi. Prinsip itu yang berbisnis nopo. Mengeluarkan dana sekecil mungkin untuk meraih laba sebesar mungkin. Maka di dalam kita ketika diberikan kekayaan juga memiliki sikap ini. Kaya itu amanat. Diri kita mendapatkan hak. Tujuannya sukses. Maka dikala Nabi kita sedang kaya, berdoa supaya kayanya itu bisa sedang, yaitu diimbangi dengan doa supaya dijadikan orang miskin. Dengan doa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa suni ma'azumrotil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya juga sebagai orang miskin, kumpulkan kelak di sana juga bersama orang miskin. Apa makna miskin di situ? Ketika memenuhi kebutuhan dunia, titik wae cukup, kaya wong miskin, titik wae cukup. Makanya petunjuk Nabi adalah ketika makan itu perlu dibagi 3. Sepertiga berisi air plus buah, mungkin semengkok banyu karo buahe, sepertiga berisi nasi. Juga sak mengkok wae, karena perut manusia itu isinya 1,5 liter. Sing sepertiga berisi angin. Kira-kira banyu 2 gelas kali sego pecel sak bungkus paling duit 10.000 pun cukup napa dereng? Yang miskin deh. Yang sugih 100.000 panggah kurangnya. Yang miskin cukup mboten? Cukup. Nabi doa seperti itu. Untuk nyukupi butuhku, kaya wong miskin didik wae cukup. Makanya ketika mendapatkan harta yang luar biasa melimpah, kapan Nabi mencapai puncak pemasukan harta terbanyak kapan? Nabi itu paling sugih. Karena Baitul Mal itu milik Allah, milik Rasul, berarti Nabi yang mengelola. Rampasan perang saja 1/5, sugih mboten? Kapan perang mendapatkan ghanimah terbesar? Perang Khaibar. Kelasnya negoro niku. Sahabat mengatakan kami tidak pernah kenyang dengan rampasan perang sekenyang dari penaklukan Khaibar, sugih pol. Lah bagaimana cara berbagi Nabi? Bisa mengukur sak pantese jatahku setahun piro, jatah keluarga sing tak tanggung setahun piro didumi kabeh, sisa wong kon jipuk 3 dina entek. Nabi, adakah kita membaca kisah mengeluarkan zakat? Saya belum tahu. Kenapa? Karena gitu cara membaginya. Keluarganya jatah setahun berapa atau satu waktu berapa, tinggal pemasukannya berapa waktu sekali, untuk rentang waktu itu berapa butuhnya, dumi kabeh, upenono dewi, kan masih sisa, orang suruh ngambil, 3 dina entek. Sehingga dengan demikian maksimalisasi harta itu betul-betul terwujud. Apa yang mau dihisap? Oh, nanti jawabannya jelas. Untuk apa harta? Saya ngopeni keluarga ABC. Ketika masih sisa, ini adalah untuk kemasyarakatan kaum muslimin. Kalau kita nggak punya kepentingan tabungan, kita nggak usah nabung. Dumtek. Kalau kita punya program nabung, ya silahkan apa? Nabung haji. Senada dengan itu, menyimpan harta si A, si B untuk programnya, itu disimpankan. Kalau enggak, bagi habis. Siapa yang sedang nabung untuk haji misalnya, nanti dizakati.
ketika datangnya waktu zakat. Sehingga harta tidak ada yang sia-sia. Sehingga nanti mendapatkan nilai maksimal harta. Itu namanya al-qasdu fil ghina. Demikian juga memiliki sikap sedang-sedang saja ketika fakir. Artinya fakirmu enggak menimbulkan dosa. Jangan sampai terbawa onen-onen. Napa? Kadal fakru ayakuna kufron. Meh wae fakir kuwi kafir. Niku sapa sing ngono kula mboten semerep. Tapi kadang niku jadi moto. Enggak pengen kuat iman sugih, mungkin mereka membawa ke sana. Ternyata para sahabat rata-rata miskin, tapi kenapa kok enggak kufur? Itu untuk membantah. Nah, supaya kita itu bisa selamat dikala fakir. Gimana itu prinsipnya? Sehingga kafir tidak menjadi penyebab dia terseret di dalam dosa. Terus pun caranya itu. Kadang fakir malah ngemis. Ada yang sampai menghalalkan diri dengan zina jual badan. Ada yang terpaksa mencuri. Kan nggak boleh kan? Wong itu juga fakir itu dari Allah sebagai bahan ujian. Tujuannya bukan untuk menimbulkan dosa, tapi untuk mencari pahala. Apa? Petunjuk fakir binso terkena dosa. Jawab, istighna. Apa itu? Mencukup-cukupkan. Caranya, perbuatan Nabi SAW telah jelas. Bahasa kita, pengen sarapan enak, yes tak poso. Enak betul. Sarapan enak, ya wis tak poso. Asal mboten poso dadak ngoten niku. Boleh. Itu perbuatan Nabi SAW. Bahasa kita mau sarapan gak enak, ya wis tak poso. Mboten usah nguring-nguring sini pun nggih. Bojo apa ora ngerti nyepai sarapan. Ora niat rasa dadi bojo wae ngoten kira-kira. Nah, ceklek kabeh di ngono. Ternyata sikap Nabi, ya wis tak poso wae. Enggak bahaya kan fakirnya? Justru ditolong. Bahkan Nabi SAW itu ketika berpuasa malah nyambung. Kenapa? Karena khidmat dengan puasa, hilang rasa lapar, Allah memberikan ganti dengan caranya sendiri. Pertimbangan yang lain, malaikat baik gak pernah makan minum, ratau kesel, ratau luwe. Dan Allah itu bisa. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Dan itu bisa. Apalagi nanti keluarnya Dajjal, kaum yang tegar dengan keimanannya tidak terprovokasi promosi Dajjal niku mungkin saugen apa super miskin. Dajjal teko lho. Kaya napa miskin tiang sing istiqomah dengan keimanan. Miskin, seolah harta itu terbawa, apa sing dimakan. Tasbih. Dan bila orang itu konsentrasi, nanti Allah memberikan rasa kenyang dengan caranya sendiri. Allah memberikan makan kepadaku, memberikan minum kepadaku. Contohnya pun apa? Bocah cilik sing asik dolanan, niku lali mangan ngombe mboten? Pun kagungan bocah cilik asik dolanan apa dereng? Bocah seneng dolanan nganti lali mangan ngombe ni. Lek wayah nyuwun mam 5 menit mam. Di kadung asik dolanan berjam-jam nganti sidono ra kelingan mangan ngombe ni. Etes napa klenger bocah? Ya panggah etes mawon. Siapa yang memberikan makan? Dengan asik seperti itu. Nah, ternyata fakir itu tidak membuat kepada bahaya. Maka sikap Nabi, ya wis tak poso wae. Malah selamat dengan cara seperti itu. Itu memiliki sikap iktisad ekonomis, artinya mampu mengelola ketika kaya selamat, ketika miskin juga selamat. Sementara fakir ini kondisinya lebih memprihatinkan daripada miskin. Nemen pundi fakir kalian miskin? Tasih nemen fakir, nopo? Fakir itu enggak kerja dan enggak punya pendapatan. Lek miskin bisa kerja, ada waktu bekerja, dan bisa bekerja, cuma hasilnya enggak cukup. Tapi kalau mikir mungkin orang itu enggak iso nyapa-nyapa belas, sementara butuhnya mesti.
Atau punya kemampuan kerja tetapi kerjanya nggak ada hasil. Makanya Allah mendefinisikan fakir. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabillah la yastata dzurban fil ardi. Yasumul jahil aghniya minat ta'afuf. Ta'rifuhum la yas'alunan nasa ilhafa au kama qala ta'ala. Di antara fungsi zakat penyalurannya untuk fakir siapa? Orang yang potensinya terikat di jalan Allah sehingga nggak mampu kerja. Tenaganya itu hebat, pikirannya, keterampilannya, dengan segala kemampuannya, luar biasa. Tapi itu disalurkan untuk kegiatan sosial yang nggak ada gajinya, sementara nggak ada waktu kerja yang mendatangkan gaji. Sehingga penampilannya itu menarik. Kenapa? Orang berilmu, orang terhormat. Wong Jawa ngira ki sugih, asline malah nggak duwe apa-apa. Kira-kira goleki tiyang sing asli fakir kalih tiyang miskin penak pundi? Penak goleki wong miskin. Ketok kerja mah hasilnya kurang, langsung menduga ngono ki miskin. Tapi kalau fakir itu mungkin malah penampilannya seperti tokoh hebat. Kenapa? Memang orang itu cerdas. Selalu berkarya. Cuma karyanya itu tidak ada gaji dunia. Makanya malah nyukup nih. Itu sebagian dari makna fakir. Yang lebih nemen lagi, sudah tidak mampu kerja, kebutuhannya itu selalu mendesak. Makanya siapa yang memiliki kekuatan ekonomi, carilah orang seperti itu, bantulah. Fakir itu memang dicari. Nah orang itu iktisad dikala fakir, yaitu dengan cara istighna, nyukup nih nanti Allah memberikan kecukupan, itu jaminan dari Nabi SAW, waman yastaghni yughnihillah, siapa sing nyukupake, nanti Allah akan memberi kecukupan. Makan satu orang bisa untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa untuk 4 orang. Makan bareng nanti justru malah diberkahi. Asalkan kita tidak rakus, sak puluhan cukup. Insyaallah nanti Allah akan mengembangbiakkan. Contohnya dengan puasa saja itu nanti akan diberkahi. Sebagaimana pesan Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhur barokah. Supaya kamu makan sahur. Kenapa? Di dalam makan sahurmu itu ada keberkahan. Walau bijarati main, walaupun yang kamu konsumsi itu dengan seteguk air. Secara teori medis, banyu sak celegukan niku cukup kangge pasok membasahi badan. Kayaknya enggak cukup. Teori kesehatan tiang sedinten niku butuh ngunjuk pinten liter. Katanya 1,5 liter atau 3 liter nggih. Sak celegukan pinten liter. Secara teori gak cukup, tapi ketika diberkahi nanti jadi cukup. Nah keberkahan ini butuh untuk kita sambut. Butuh kita sambut. Itu contoh, makanya fakir itu tidak mengundang kepada kekafiran, tapi justru dapat solusi yang sering itu malah ajaib. Yang ketiga, wa kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab, tetap berucap yang hak dikala ridho maupun dikala marah. Makanya ketika sedang dapat keridhaan, ucapan yang hak itu dengan cara syukur, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Pujian dihaturkan kepada Allah yang dengan curahan rahmatnya amal soleh menjadi sempurna. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini semuanya fadilah dari Allah sehingga semakin meningkat ketaatannya, kedermawanannya. Itu namanya berucap yang hak dikala sedang berada pada kondisi yang dia itu ridho. Sebab kadang orang itu ujub kekayaannya untuk sombong. Sinten contohnya? Korun, Sogepol, kunci gudangnya saja dipikul sekelompok orang kuat, rengkeng-rengkeng. Napa rengkeng-rengkeng? Dayek. Nggawa kunci tok kabutan.
Kira-kira gudang sitok, kuncine sitok niku dipun buka niku treke pinten sak gudang. Kayak bek muatan. Misalnya treke sak gudang niku wonten 10 truk muat full muatan gula pisan ngoten nggih. Pinten niku mun duite. Nah, ternyata itu dipikul wong sekelompok orang kuat itu berat membawa kuncinya saja. Ternyata dia berucap kalimat yang batil, akhirnya dihancurkan, terbenam dia bersama hartanya. Dia tuh ngomong hadza min ilmin indi. Ini gara-gara ilmu yang ada pada saya. Artinya saya tahu tanda dicinta oleh Allah ki sugih, oh aku wonge berarti. Sugih atau aku dicinta kon. Bentuk cintanya kan bikin sugih kan. Ternyata itu salah. Akhirnya dia dibenamkan bersama hartanya sampai mengesan wonten harta karun pacul paculan buritan temu napa ompreng lawas harta karun ngoten. Nah, bukan itu harta karun. Wonten Mesir manggenipun boten wonten tapan ngoten nggih. Riyen karo nggih pun berusaha teng mriki napa dereng? Itu orang mengistilahkan, menggambarkan saking kayanya. Berarti pada kondisi dia diberikan potensi secara motor itu ternyata yang diucapkan kalimat-kalimat batil. Ini bahaya. Demikian juga tetap berucap yang hak ketika mendapatkan perkara yang secara sebab itu pancingan untuk marah. Wis kesel, lekasi song gelitak, diobrak-obrak, jengkel mboten kira-kira. Ayah luwe-luwe, enek sego sak piring rapate enak, numplek pisan. Panjenengan gambar nitik wayah kerontoran niku disebut keadaane wonten pengalaman piyambak. Apapun kondisinya bagaimana, walaupun duka, dongkol itu tetap terkendali. Bagaimana? Ya sudahlah, ini takdir, kenyataan terjadi. Yang kedua, husnudzon, mesti ada hikmahnya ini. Yang ketiga, sibuk gali apa hikmahnya. Ini semata takdir memang menguji atau dilewatkan sebab dengan dosaku akhirnya kena hukuman ini saya nanti bisa muhasabah. Yang keempat, syukur, alhamdulillah, dosaku kok delik ini buktinya kena musibah dan menjadi penggugur dosa. Andai kan nggak diingatkan seperti apa. Sehingga dengan begitu dia nanti akan ridho. Ternyata musibah pun juga ada hikmahnya. Karena muslim ketika kena musibah, kena duri, keselak, mata terganggu. Ternyata sadar ini dari Allah untuk menggugurkan dosa, mengingatkan, lalu ridho dan sabar, semuanya sebagai penggugur dosa. Yang ada dengan alhamdulillah. Itu namanya walaupun sedang murka, dongkol juga tetap berucap dengan kalimat-kalimat yang hak. Ayol ikhwah, Allah Subhanahu wa taala dari 5 hadis yang ada pada selembar kertas kayaknya masih 3 saja yang kita baca, 2 sisanya insya Allah bisa kita jadikan materi kajian di kesempatan berikutnya. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan silakan. Kita umat Islam tinggal di negara yang bukan Islam. Mungkin dipun komentari monggo terus. Belum bisa melaksanakan perintah Allah seluruhnya. Terus bisa sebelum terus potong tangan dereng terus. Nggih. Ada pertanyaan, kita sebagai muslim tapi hidup di negara yang bukan Islam, kata penanya, buktinya ini belum pada saran surga itu dengan taat itu kan belum, berarti kan nggak masuk surga. Gimana caranya masuk surga?
Pertama, kita sebagai muslim alhamdulillah. Muslimkah kita? Ya, isyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya itu muslim. Mukminkah kita? Semoga, insya Allah. Yang kedua, kita hidup di negara yang bukan Islam. Betulkah? Kita butuh mengetahui dulu kriteria negeri Islam. Apa? Ketika hendak menyerang Khaybar, itu setelah didakwai jadi diserang apa enggak? Bila diserang berarti negeri kafir, bila tidak diserang berarti negeri Islam. Di situ apa tandanya? Berkumandang adzan. Ternyata ketika di sana berkumandang adzan itu negeri Islam enggak jadi diperangi. Kalau begitu dengan definisi ini, sebuah negeri dikatakan negeri Islam, napa tandanya pun? Berkumandang adzan. Di negara kita asal mboten adzan. Berkumandang mboten adzan. Bebas pol. Masjid dipakang sawasang membran 5 ya oleh ngoten iki. Suarane banter rono rini dan sebagainya. Jadi tanda negeri Islam itu berkumandang adzan karena sholat penerapan syariat Islam itu terbesar. Sudah bertauhid Allah yang kita sembah, menegakkan sholat, sudah ini syariat Islam habis-habisan. Di negeri kita diberikan kebebasan mudah pol. Seperti itu. Adapun tentang hudud, penerapan sanksi hukum buat pelanggar, potong tangan dan macam-macam, tugas masyarakat menyerahkan kepada waliul amri dengan bukti-bukti. Serahkan saja kepada mereka. Bila mereka melaksanakan, alhamdulillah. Bila belum, mungkin ada udzur yang mereka belum mampu. Karena warna pemerintah itu warna masyarakati. Bila masyarakatnya itu belum benar, maka pemerintah pun juga masih sama. Maka tugas itu harus berbenah pada diri kita. Bagaimana kita taat sehingga tidak usah membebani pemerintah untuk menegakkan apa? Hukum ini itu. Jadi apabila kita tahu ingin masuk surga, sampun sekeco. Karena kita sebagai masyarakat awam, enggak ditugasi untuk ngerajam, memotong tangan, dan macam. Kita masyarakat awam, napa tugasipun? Cari ilmu syar'i, bebas, dengan manhaj yang benar, bisa berakidah tauhid, saged, mengumandangkan adzan, kokoh, kerja yang halal, saged, berdakwah, saged, suka berderma, sudah. Kita sebagai masyarakat awam enggak ditugasi untuk potong tangan. Kalau ada kasus, serahkan kepada waliul amri. Pesan Nabi, nek ditampa ya bejone dinare tampa, sing nanggung kono-kono. Nah, mereka yang tidak melaksanakan tugas, itu nanti mereka akan dihisab oleh Allah. Bukan kita yang dihisab. Tapi mereka yang diberikan kewenangan, kenapa kamu duduk di mahkamah? Itu mereka yang akan ditanya. Nah, kita enggak ditanya. Kenapa? Tugas kita menyerahkan, itu memang pelimpahnya ke sana. Jadi kalau kita tahu masuk surga, di atas itu sudah mencukupi insya Allah ta'ala. Napa malih? Demikian yang disampaikan, kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah, hampir memasuki bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama amal soleh paling dicinta oleh Allah. Apa yang kita perbuat? Silahkan menyiapkan nanti tanggal 10 menyembelih. Semoga dimampukan. Siapa yang sudah siap nanti tanggal 10 menyembelih, sejak masuk Dzulhijjah, pengen nyukur rambut, kumis, potong kuku ditunda. Sehingga dikerjakan ketika binatang sudah disembelih. Amal yang lain, diperbanyak poso silahkan sampai 9 hari, minimal tanggal 9. Penetapan bulannya, tanggalnya, tinggal nunggu ru'yatul hilal di negeri masing-masing. Zikir yang paling istimewa takbir. Sampai Ibnu Umar, Abu Hurairah niku blusu anteng pasar. Napa? Ngumandangkan takbir wong sak pasar ben melu takbir.
Kapan bertakbir? Ayyamul ma'dudat, ayyamul maklumat. Hari-hari dihitung itu hari tasyrik, maklumat itu hari yang 10. Berarti sejak masuk bulan Dzul Hijjah, zikir istimewa, takbir digemarkan. Termasuk imam masjid selepas ngimami salat wajib mungkin menggerakkan jamaah bertakbir, mungkin ben membiasakan takbir. Berdiri, duduk, berbaring, perbanyak nopo? Bertakbir. Dan itu memang hari yang istimewa supaya kita menyambutnya dengan istimewa juga. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.